Kita ke informasi yang cukup ramai dibicarakan oleh warga dan juga netizen di media sosial yang melibatkan seorang ibu, yaitu Ibu Wati, yang harus menerima kenyataan diusir warga dari rumahnya di Kampung Baru Bojonegoro, Jawa Barat. Bojonggede maksud kami, Jawa Barat. Iya, ini terkait dengan kasus hoax babi ngepet ya. Dan warga ini geram pemirsa karena permintaan maaf perempuan tersebut terkesan tidak tulus usai menuduh tetangganya kaya dari hasil pesugihan babi ngepet. Mulutmu harimaumu, perempuan di Depok yang menuduh tetangganya kaya dari hasil pesugihan babi ngepet diusir warga. Warga geram karena permintaan maaf perempuan yang tinggal di Kampung Baru Kabupaten Bogor ini terkesan tidak tulus. Raga Jaya. Ya, pokoknya buat semua yang warga Kampung Baru yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal ya. Saya di sini hanya merantau dan kontrak. Nah, saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf dengan keterangan saya atau ucapan mulut kasar saya tadi. Sekali lagi saya minta maaf, itu saya ada kesalahan dari air ludah saya atau lidah saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau emang ini buat menyakitkan warga Kampung Baru atau Raga Jaya. Ya, sekian, terima kasih. Tidak hanya Wati, tokoh masyarakat yang menyebarkan hoaks babi ngepet Adam Ibrahim turut ditetapkan sebagai tersangka. Cerita babi ngepet muncul setelah warga melapor kehilangan uang. Saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya kejadian pada hari Selasa yang viral yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab yaitu laporan-laporan yang hilang sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya semua berjalan dalam keadaan yang sangat fatal. Berdasarkan penyelidikan polisi, cerita babi ngepet direkayasa Adam bersama 7 rekannya agar lebih terkenal dan banyak pengikut. Adam membeli babi melalui online yang kemudian ditangkap warga dan disembelih karena dipercaya sebagai babi ngepet. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, isu babi ngepet ini sangat-sangat viral setelah pernyataan Ibu Wati yang mengatakan tetangganya ini pengangguran tapi banyak uangnya, diduga hasil dari babi ngepet. Ternyata sudah dikonfirmasi hoax dan langsung saja kita berbincang dengan Ketua RW setempat untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat ya pasca viral ini. Ada Bapak Syarif Nurjaman bersama kami. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Syarif. Selamat siang, Modesta. Pak Syarif, ini dengar-dengar warga mengusir Ibu Wati. Apakah Ibu Wati ini sudah pergi dari kampung Anda? Kalau untuk pergi pindah sih belum. Cuma sekarang dia masih nginap di mertuanya. Udah 2 hari ini. Karena barang-barangnya aja masih ada di kontrakannya. Jadi lebih tepatnya mengungsikan diri terlebih dahulu ya? Iya, karena waktu terjadi pengusiran oleh warga pun dia menyampaikan sama saya bahwa dia minta waktu 5 hari untuk beres-beres semua barang-barangnya. Artinya Ibu Wati ini memang sudah mau untuk angkat kaki dari tempat tinggalnya ya Pak ya? Udah mau, dia mau tidak mau dia harus mau gitu. Tapi dia memang nggak ada jalan lain selain dia harus pindah dari sini gitu dia sendiri. Karena keselamatan juga terancam di sini warga. Kalau udah masa yang turun kan kita juga nggak bisa membayangkan seperti apa. Pak, untuk isu babi ngepet ini kan baru viral belakangan ini. Tapi kalau di tempat Anda sendiri, sejak kapan ini Ibu Wati sudah mulai berbicara terkait dengan babi ngepet ini? Ya semenjak adanya babi ngepet di Kelurahan Bedahan itu, Pak. Itu bulan apa, Pak? Iya, kemarin beberapa hari yang lalu. Jadi memang isu ini baru menjadi perbincangan ya? Betul sekali. Nah, tapi kalau Ibu Wati ini apakah juga berteman dengan tersangka yang membeli babi ngepet ini secara online, Pak? Nah, kalau dari pembicaraan dia, pengakuan dia, di situ di antara orang-orang itu ada pamannya dia bilang. Baik, berarti dari tersangka ini kan menyebutkan mereka berkomplotan ada 7 orang. Salah satunya ada paman dari Ibu Wati itu.
waktu klarifikasi dia yang pertama dia mengatakan saya berani berbicara seperti itu di situ karena di situ juga yang terlibat di situ ada paman saya gitu, dia bilang seperti itu. Baik, tapi tidak dijelaskan sebagai apa peran dari pamannya Ibu Wati ini. Betul, ya Pak ya? Iya tidak dijelaskan. Nah, bagaimana dengan warga yang dituduh oleh Ibu Wati, Pak? Apa responnya ketika dituduh Ibu Wati dia memelihara babi ngepet, Pak? Kalau untuk warga sih sebenarnya nggak ada seseorang yang dituju, yang disebutkan namanya oleh Ibu Wati gitu. Jadi untuk tetangga-tetangga lah nggak ada yang merasa tersinggung karena Ibu Wati mengatakan bukan orang yang ada di sekitar dia, tapi orang yang ada di sekitar ditemukannya babi ngepet itu gitu. Oke, jadi secara spesifik Ibu Wati itu tidak menuduh salah satu warga ya? Enggak, kalau untuk warga nggak ada yang dituduh. Kalaupun ada juga dia nggak mau menyebutkan namanya gitu. Oh begitu. Nah ketika kabar babi ngepet ini dibicarakan oleh Ibu Wati, apakah ada warga yang mungkin terpengaruh ya, merasa ketakutan atau justru jadi ingin tahu sebenarnya babi ngepet itu apa gitu? Ya sebenarnya nggak ada sih, bahkan pada saat ditemukannya pun begitu warga dari kami juga berbondong-bondong ke Bedahan untuk melihat babi ngepet itu, kebanyakan udah punya firasat lebih dahulu, Mbak. Jadi sepertinya itu bukan babi ngepet, itu babi beneran gitu. Termasuk saya sendiri pun begitu. Jadi warga juga tidak percaya ya dengan omongan Ibu Wati? Iya betul. Baik. Nah, kalau tersangka ini Pak, sebenarnya seperti apa peran kehidupannya di masyarakat? Apakah memang orangnya suka untuk mencari perhatian sehingga membuat cerita seperti ini? Suka gosip lah ya suka kalau ibu-ibu gosip, betul sekali. Jadi gini ya, kalau untuk tersangka babi ngepet itu saya malah nggak tahu karena wilayah saya dengan ditemukannya babi ngepet itu jauh, nggak begitu dekat lah, jauh lain kelurahan. Sedangkan saya di sini Kabupaten Bogor, masuknya di sana Kota Depok, cuma hanya berbatasan gitu. Oke. Baik. Kalau begitu kenapa wilayah Bapak nih Pak yang merasa keberatan dengan kehadiran Ibu Wati? Karena Ibu Wati menyebutkan salah satu kampung yang ada di lingkungan kami, Kampung Baru, itu yang merasa dicemarkan orang Kampung Baru itu. Baik, baik. Nah, saat ini sendiri Pak, warga kan tadi sudah menunggu ini, Ibu Wati memberikan waktu, meminta waktu 5 hari. Nah, setelah nanti Ibu Wati pergi, lalu warga seperti apa yang dilakukan warga agar tidak ada hoax-hoax seperti ini lagi terjadi di masyarakat? Ya, sepertinya warga juga sebenarnya gini, sekarang pun warga banyak yang bertanya sama saya, gimana Ibu Wati udah pindah apa belum? Belum, saya bilang gitu, karena barang-barangnya masih ada, tapi orangnya nggak ada di sini. Untuk saat ini dia mencari perlindungan dulu di mertuanya, saya bilang gitu. Dan saya juga berpesan kepada warga, sudah jangan ada yang mengambil tindakan apapun atas Ibu Wati. Saya bilang seperti itu, karena dia udah diusir, ya udah jangan ada tindakan apa-apa lagi. Oke, jangan ada tindakan kekerasan karena dari Ibu Watinya sendiri kan sudah apalagi, meminta maaf betul, ya. Oke, terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Dan memang isu babi ngepet ini menjadi pertanyaan, apa memang ada babi ngepet ataukah apa sih yang mendorong seseorang ini bisa mengeluarkan hoax-hoax seperti itu? Langsung saja kita membahasnya bersama psikolog sosial Bapak Ahmad Naufal Umam. Selamat siang Pak Ahmad. Selamat siang, Deta. Oke, Pak Ahmad, bagaimana pandangan Anda melihat fenomena ataupun juga isu babi ngepet yang menarik perhatian satu Indonesia ini, Pak? Ini sebenarnya karena viral ya. Saya rasa kalau di Indonesia sendiri, utama di tanah Jawa, hal-hal klinik seperti ini memang sudah lumrah gitu. Tapi karena ini sekarang viral, kemudian yang menjadi saksi dan menjadi penghakiman terhadap situasi ini bukan hanya warga sekitar saja, tapi seluruh masyarakat, ya akhirnya mencuat di publik gitu. Sebenarnya ini kalau kita lihat, kita bicara sama banyak orang, hal-hal klinik sama mistis seperti ini cukup lazim juga di Indonesia. Tapi apakah memang isu seperti ini sangat dekat dengan masyarakat sehingga banyak masyarakat yang tertarik, bahkan kuburannya saja sampai dibongkar polisi karena mendatangkan banyak sekali warga yang ingin melihat babi ngepet ini, Pak? Ya, ini karena memang attention-nya itu jadi viral gitu ya. Nggak semuanya sebenarnya bisa seheboh ini pun. Mungkin ini juga sebuah kasus spesial di mana skenario sama skemanya itu benar-benar ini ya. Ada ya, kalau saya tangkap dari beberapa, saya ikuti beritanya, dikejar oleh 7 pria tanpa busana, kemudian melibatkan beberapa orang, terus kemudian video-video juga viral, sehingga warga mungkin juga mengikuti euforia yang ini sedang happening banget nih, jadi terkenal banget. Sedangkan mereka yang sedang berada langsung di sana,
merasakan trennya sebegitu besar, ya kenapa tidak kita kunjungi langsung? Beneran nggak ini ya dari jenisnya? Tapi ini sebuah fakta yang menarik di mana di sini masyarakat secara aktif ingin mengklarifikasi nih hoax atau bukan dengan cara membongkar kuburannya. Nggak langsung terima dan akhirnya ketahuan juga gitu. Jadi ada rasa penasaran tinggi ya dari keluarga. Nah ini kan pelaku penyebar hoax Ibu Wati ini kan diusir nih Pak sama warga karena dinilai permintaan maafnya tidak tulus. Kalau menurut Anda bagaimana cara membedakan bahwa seseorang itu tulus meminta maaf ataupun juga dia menggunakan kata-kata yang benar ya, tidak hoax, itu ciri-cirinya seperti apa sih Pak? Ini saya nggak pengen merujuk spesifik ke Bu Watinya ya, tapi kalau secara umum aja deh, ini permintaan maaf yang tidak tulus itu biasanya minta maaf kan biasanya orang merasa bersalah dan dia merasa malu, dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Itu biasanya kelihatan energinya rendah dan dia tuh lemes kayak aduh, hidupku hancur, image aku hancur. Tapi kalau misalnya orang minta maaf dengan secara bersemangat gitu ya, dengan ekstatik gitu, dia kayak antusias banget, atau dia merasa wah aku semakin terkenal dan jadi minta maafnya kayak malah excited gitu, itu udah kelihatan nggak tulusnya. Kemudian kedua, permintaan maaf yang ada persyaratannya, dia membatasi, saya cuma salah di sini loh. Sebenarnya itu hal yang sah-sah saja. Cuma kalau ketika publik sedang marah kepada Anda dan Anda itu memberikan prasyarat saya bersalahnya di sini, saya baru minta maaf kalau begini, dan mungkin menambahkan beberapa komentar yang semakin memancing kemarahan, ya meskipun minta maafnya ada, tapi ini dibatalkan oleh hal-hal yang menambah kekesalan masyarakat seperti itu. Biasanya kelihatan lemas dan kelihatan malu dan kelihatan benar-benar ngerasa itu salah gitu. Kerasa kok itu secara intuitif. Baik, selain Ibu Wati ada juga satu tokoh yang merebut atensi warga, yaitu seorang tokoh masyarakat yang membeli babi ini secara online kemudian menceritakan atau membuat suatu cerita bahwa ada babi ngepet di kampungnya, padahal dia sendiri yang membeli. Tujuannya adalah untuk dia lebih dikenal oleh warga. Sebenarnya apakah memang hal-hal seperti ini di warga saat ini dihalalkan, sehingga apa yang membuat warga itu sehingga pengen sekali dikenal oleh warga-warga lainnya, pengen banyak pengikut gitu Pak? Ini kasus yang ini ekstrim mungkin ya. Kalau yang pernah kita saksikan juga di Indonesia, ini yang legend juga mungkin Wilson sama Deta juga pernah ngikutin Ponari zaman dulu dengan batu ajaibnya, dan lebih happening dari sekarang gitu, dan terbongkarnya juga lama dan sekarang orang udah nikah juga gitu ya. Ada juga semacam Ning Siti Nampi, bahkan banyak tokoh-tokoh atau banyak jenis-jenis pengobatan alternatif dengan berbagai macam metodenya masing-masing, dan kita nggak tahu mana yang ada metode yang benarnya, mana yang melakukan skenario atau melakukan berbagai macam manipulasi untuk melakukannya. Maksudnya kalau kita lihat di pinggir-pinggir jalan juga nih, di Indonesia itu pengobatan alternatif adalah suatu hal yang lumrah, karena banyak masyarakat juga merasa berjarak dengan akses kesehatan yang ada. Berjarak atau terbatas gitu aksesnya. Jadi sebenarnya ini sebuah ladang bisnis yang semua orang bisa masuk ke situ. Kebetulan kita sekarang menemukan sebuah kasus di mana orang tuh memanfaatkan secara ekstrim peluang ini. Sampai menjadi kejadian seperti itu. Enggak, yang lazim bukan mistisnya sebenarnya, tapi kalau pengobatan alternatif itu cukup lazim di sini. Oke, Pak Ahmad, apakah kemajuan media sosial saat ini juga mempengaruhi seseorang ini ingin viral, ingin terkenal sehingga dia memakai cara-cara yang mungkin tidak lazim? Kalau saya rasa sebenarnya dari ini ya, kalau saya ikutin beberapa berita dari yang Bapak Adamnya ini, justru dia itu merasa kaget dia viral. Sebenarnya target audiensnya dia itu mungkin warga sekitarnya saja, tapi karena ini terlanjur viral, kayaknya saya harus meneruskan lebih lanjut nih skenario saya. Akhirnya dia ya lakukan itu, akhirnya kena juga, justru karena viral dia jadi blunder di situ. Kalau terisolasi di sana saja saya rasa nggak sebesar ini kasusnya.